Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan juga playlist unboxing guys. Jadi sebenarnya unboxing yang sedikit telat karena kita baru nyampe ini barangnya Poco M6 Pro yang bakal kita unboxing dan juga kita hands on. Kira-kira semenarik apa guys handphone ini? Gak usah lama-lama, langsung kalian simak video full unboxing ya brother. Kenapa gue bilang telat? Karena sebenarnya handphone ini udah rilis dari tanggal 1 Februari kalau nggak salah 2024, tapi barangnya baru nyampe. Kenapa guys? Karena diketahan mungkin di DC Cakung ya kan? Jadi agak lama nih nyampenya. Tapi nggak apa-apa, nanti bakal kita bedah seperti biasa brother. Gue bakal cek untuk AnTuTu benchmarknya, kemudian settingan untuk main PUBG dan juga Mobile Legends. Tapi sebelum itu, kita cek dulu tampilan dari boxnya yang tidak berubah sama sekali dari box seri-serinya si Poco M series yang sebelumnya, yaitu Poco M5, karena ini penerusnya, gitu brother. Ada tulisan Poco M6 Pro, gitu brother. Kemudian kalau kita lihat sampingnya pun sama, tulisannya Poco M6 Pro ataupun M6 Pro. Di bagian belakang seperti biasa ada beberapa spesifikasi yang uniknya ini mendapatkan beberapa upgradean dari seri Poco M5 series yang sebelumnya, gitu brother. Oke, kita bongkar aja langsung. Sip. Ini tampilan depan, jatuh dia nyelosor ya kan. Ini tampilan depannya brother ketika kita buka box pertamanya. Ada apa sih ini dia? Pokoknya beraksi anjay, hashtag bro. Oh ini welcome greeting dapatnya, cuman bentuknya agak beda aja gitu guys. Kemudian di layer pertama ini ada apa dia? Kita buka dulu guys. Ini ada silicone case ya kan. Nah dulu nih, jangan sampai kita kegocek lagi. Warnanya ini abu-abu apa hitam? Kita cek lagi nih. Abu-abu. Ya kan bener kan? Bukan ya, bukan hitam ya, abu-abu nih guys warnanya ya. Oke lanjut lagi, kemudian ada stiker-stiker, manual book dan juga warranty card seperti biasa brother. Dan terakhir di dalam box kecilnya ini ada SIM ejector yang nanti bakal kita cek ya untuk buka SIM tray-nya. Lanjut lagi, di bagian bawahnya ini ada unit dari device-nya yang bakal kita kesampingkan terlebih dahulu brother. Kemudian di bagian bawahnya lagi ini ada kepala charger yang gue senangnya tuh udah 67 watt. Jadi memang Poco ini nggak pernah pelit ya kalau misalkan ngasih kepala charger gitu. Ini fast charging sudah 67 watt dan juga tentunya ada USB Type-C cable guys. USB Type-C cable. Kurang lebih seperti itu ketika kalian membeli Poco M6 Pro nanti kelengkapannya. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on brother. Kita buka dulu guys plastik pembungkusnya. Dan kalau kalian lihat dari desainnya, pasti kalian langsung teringat kepada Xiaomi Redmi Note 13 yang varian 4G kemarin. Karena memang identik ya guys secara desain bagian back cover, cuman mungkin beda aksen-aksennya aja sedikit. Tapi ini memang secara desain kalau kita telisik dari seri sebelumnya yaitu Poco M5 series, ini dapat beberapa upgradean sama peningkatan gitu intinya brother. Desainnya kalau kita lihat lebih mewah, lebih oke gitu ya, lebih keren secara desain. Yang mana kalau misalkan lu lihat ada aksen two tone kalau gue bilang sih ya. Ini ada beda nih bagian atas sama bagian bawah. Kemudian modul kameranya diperbesar ya brother. Yang mana kalau misalkan kita lihat ini sebenarnya ada triple kamera ya, tapi ada dua kamera yang memang modul kameranya digedein. Baiklah, sebelum kita bahas lebih dalam terkait spesifikasinya, karena ini sesi hands on, jadi gue bakal kasih tau ke lo semua bagian bawah, atas, kanan, dan juga kiri. Yang mana di bagian bawah ini terdapat speaker ya brother, kemudian ada port untuk USB Type-C, ada mic, dan di bagian sebelah kanan ini hanya terdapat SIM tray ya, yang bakal gue cek dulu guys. Ini bisa menampung 2 slot SIM card atau kalian bisa pilih 1 slot SIM card plus yang buat micro SD atau enggak kalau internal storage-nya kurang. Lanjut lagi guys, kita ke bagian atas ada port untuk jack audio 3,5 mili. Nah ini yang gue suka ya, speakernya ada 2 guys. Di bagian atas pun ada speaker. Kemudian ada IR blaster yang mana ini fungsionalnya sangat faedah sekali ya guys. Untuk buat jadi remote TV, remote AC di rumah kalian, jadi lebih simple, nggak usah banyak remote. Dan ada mic terakhir di bagian atasnya. Kemudian bergeser ke bagian samping sebelah kiri ya, ada tombol volume up and down, including sama tombol power yang menyatu dengan side, enggak deh, salah. Coba kita lihat ya. Enggak nih kayaknya nih guys, layarnya memang di AMOLED ya? Iya bener, berarti fingerprintnya ada di dalam layar guys. Kita bakal kita cek ya. Biasanya kan kalau di sini tuh
tombol power tuh menyatu sama side fingerprint scanner, tapi nanti bakal kita cek untuk fingerprintnya ada di dalam atau enggak. Nah, dari bagian situ kita bakal beralih ke bagian belakang ya untuk ngebahas modul kameranya yang menurut gue cukup menarik juga. Tapi sebelum itu guys, kayaknya kita lap dulu nih, karena kotor banget kotor. Nah ini kalau misalkan lo nggak pakai apa ini namanya tadi silicone case, konsekuensinya ya gampang kotor dibalik desain yang menurut gue cukup mewah gitu ya. Sekarang kita akan fokus untuk ke bagian modul kameranya ya guys. Yang mana main kameranya ini punya resolusi 64 megapiksel ya guys. Bukan diafragmanya f1.8, wide juga ya. Kemudian ada kamera ultra wide juga 8 megapiksel dengan bukan diafragma f2.2 dan kamera makro tentunya nggak ketinggalan. Ini resolusinya 2 megapiksel dengan bukan diafragma f2.4. Nah, menariknya guys, handphone ini tuh udah ada yang namanya OIS-nya. Jadi secara perekaman video harusnya akan jauh lebih stabil. Nanti gue bakal kasih lihat ke semua menu-menu kameranya sama beberapa sampling hasil kamera gitu bro. Tapi sebelum itu kita akan balik dulu ke bagian depan ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini guys, bagian layar, yang mana kalau misalnya kita lihat dari bentang layarnya ini cukup luas ya guys, 6,67 inci. Panelnya seperti yang gue bilang di awal, dia ini pakai panel AMOLED ya brother. Dengan refresh rate di angka 120 Hz, dengan peak brightness di angka 1300 nits ya. Resolusinya 1080 nih guys, kali 2400 pixel dengan rasio 20:9 dan kerapatan PPI density di angka 395. Nah, di bagian layarnya ini sebenarnya sudah dilapisin sama Corning Gorilla Glass 5 gitu. Jadi secara protection ini untuk kena scratch gitu ya masih sedikit aman, walaupun sebenarnya di dalam paket pembeliannya kalian udah dapat yang namanya tuh anti gores bawaannya. Gitu. Jadi kalau mau dilepas pun sebenarnya untuk potensi kegores tuh agak sedikit minim karena memang sudah dilapisin sama Corning Gorilla Glass 5. Tapi jangan lu baret-baretin juga. Di bagian atas di sini nyempil ya. Ada punch hole yang mana tempat bernaung kamera selfie yang punya resolusi 16 megapiksel. Nah, tadi kan gue bilang ya, kenapa dia fingerprintnya kagak di samping? Nah, kita bakal cek karena memang untuk fingerprintnya dia tuh ada di dalam layar guys. Kita bakal masuk password and security. Nah benar ya, di sini gue bakal create pin dulu guys untuk untuk registrasi jempol kita ini. Jadi kita akan registrasi dulu untuk fingerprintnya. Nih, lu lihat ya. Tuh, lagi gue registrasiin. Sebenarnya selain fingerprint under display kayak gini, lu juga bisa manfaatin namanya face unlock nih. Tuh, kita registrasiin dulu ya. Nah untuk face unlock dan fingerprintnya sih menurut gue responsivitasnya sih cukup cepet ya guys nih ya. Kan gue udah registrasi, ini gue buka ya. Tas tuh, cepet kan? Kurang lebih seperti itu ya beberapa spesifikasi dari bagian layar. Dan sekarang kita bakal masuk menu setting untuk ngecek beberapa jeroan yang dipakai sama si Poco M6 Pro ini guys. Kita bakal masuk ke about phone. Untuk UI-nya dia pakai MIUI version yang 14 ya, 14.0.5. Kemudian varian yang gue unboxing sekarang sebenarnya varian RAM-nya 8 GB dengan internal storage 256 GB. Kalau 256-nya kurang seperti biasa bisa lo extend pakai micro SD di slot yang tadi di SIM tray-nya. Oke, kita bakal masuk ke Android version, yang mana ini untuk Android versionnya dia pakai Android 13 ya. Ya, nanti kedepannya juga bakal dapat updatean sih menurut gua. Dan untuk detail spesifikasi lain, RAM-nya bisa di-extend 8+4. Nah, untuk chipsetnya sendiri pakai MediaTek Helio G88 Ultra. Sip. Internal storage RAM sudah kita bahas, ya kan? Sekarang kita bakal masuk ke AnTuTu Benchmark. Nah, ini gue bakal cek dulu untuk skornya. Sebenarnya sih udah kita tes dan kita itu ya barusan ya, kita download ya. Nah, ini untuk Poco M6 Pro, dia ini bisa menghasilkan skor di angka 438 ribuan poin. Sebenarnya ini angka yang cukup lumayan ya untuk ukuran sebuah handphone di range harga, boleh gue sebutin nggak sih? 2 jutaan lah gitu. Tapi ini 2 jutaan gede ya guys. Memang harusnya sih angkanya segini gitu. Yang kalau handphone performanya oke. Kemudian untuk kapasitas baterai ya, tadi belum gue infoin ya, kan sudah fast charging 67 watt. Nah untuk baterainya sendiri kapasitasnya cukup gede, yaitu 5000 mAh guys. Sebelum gue main game nih guys, gue mau kasih lihat ke lu beberapa menu deh, menu kamera. Sebenarnya secara kamera udah ada OIS, kemudian secara video udah ada Gyro Ace gitu bro, jadi lebih stabil. Nah ini untuk menu-menu yang ada di kameranya. Nah ini ada menu Pro, kemudian ada menu dokumen untuk scan, ada menu video, yang mana untuk perekaman videonya lu tuh bisa ngerekam di angka 1080 30 fps atau 720 30 fps untuk kamera belakangnya. Bisa 0,6, bisa 1, bisa 2 kali zoom.
Foto seperti biasa, bisa wide juga, 0,6 juga, portrait, dan di more-nya ini ada mode 64 megapiksel ya. Kemudian ada fitur panorama, ada short film kalau lo mau bikin ala-ala konten film gitu guys. Ada slow motion, ada time lapse, kemudian ada long exposure. Tuh, kurang lebih seperti itu ya beberapa menunya. Dan nanti untuk hasil foto dan video seperti biasa nanti akan gue bahas detail di segmen review aja. Gitu ya guys ya. Nah sekarang nih buat lo semua yang penasaran untuk settingan nih bang, kira-kira gue mau main Mobile Legends, mau main PUBG berapa nih di mari settingannya. Kita bakal buka untuk settingannya aja gitu guys. Nanti untuk pengalaman pengujian gue mainnya bakal gue bahas detail di segmen review. Nah ini untuk settingannya ya guys, gue bakal masuk ke menu setting. Kemudian ini bisa di rata kanan semua kalau untuk Mobile Legends ya. Frame rate-nya itu di angka super, ini bisa guys. Kemudian grafisnya ini di settingan ultra. Jadi super ultra ya, bisa mentok di rata kanan. Sip, super sama si ultra, ya kan? Nah, itu untuk si Mobile Legends. Kalau PUBG Mobile, nah ini sudah masuk ya guys ke PUBG Mobile. Kita bakal cek dulu untuk settingannya guys. Grafisnya ini smooth-nya bisa ke ultra ya. Kemudian balance-nya bisa ke ultra, HD-nya bisa ke high, HDR pun kebuka, enggak deh bohong. Jadi smooth ultra bisa kebuka, terus mentoknya di HD high. Mentoknya di HD high. Nah biasanya gua kalau main PUBG itu bisa, yang paling enak itu mainnya di smooth ultra. Ini settingan paling the best menurut gua. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk settingan PUBG dan juga Mobile Legends. Itu sensitivitas dari giroskopnya, mungkin nanti bakal gua kasih tahu experience-nya pada saat di segmen review aja ya guys. Sensitif atau enggak gitu ya. Kurang lebih seperti itu nih sesi unboxing dan juga hands-on dari Poco M6 Pro kali ini guys. Ada satu lagi nih yang gue lupa infoin. Dia ini udah ada sertifikasinya guys, IP54. Jadi lebih tahan debu dan juga tahan percikan air. Nah buat teman-teman yang pengen ngetakis, Poco M6 Pro ini dibanderol dengan harga Rp2.999.000. Tapi lagi harga promo jadi Rp2.799.000 untuk varian RAM 8GB, internal storage 256 gitu guys. Tapi sayangnya ya kan, stoknya nih lagi habis seperti biasa guys. Handphone Poco yang harganya murah, affordable itu semuanya sold out buy. Biasanya memang kadang suka di toko offline tuh digoreng, harganya lebih mahal sedikit gitu ya. Nah bagaimana menurut kalian nih terkait dari handphone ini guys? Nanti seperti biasa akan gue bahas di segmen review within next week gitu ya. Bewok pamit, brother. Assalamualaikum.